harganya purba. Maaf pada putih bulu. Tuh orang dari Batak tuh paling tua, makanya lihat mukanya tua semua, men sekalian. Oke, James, terusin James. Ayat 24. Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir. Iya, bla 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 bla. Terus ayat yang ke-30 kalau nggak salah. 30 demikian firman Tuhan, aku ada serta Tuhan. Iya. Sebagai anak kesayangan. Iya. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Iya. Dan senantiasa bermain-main Jadi di saudara bisa bayangkan, hadapannya. kita dijadikan tuh supaya Tuhan senang. Gini. Saudara tahu anjing? Oke. James tahu anjing? Dia nggak tahu karena semua anjing dimakan. Amin saudara sekalian. Saudara dengar, kemarin anjing saya cukurin gitu saudara ya. Anjing itu kita bawa ke salon, kita dandanin, itu buat kesenangannya si anjing atau majikan? Nah saudara ngerti kan? Tuhan tuh jadikan kita tuh untuk jadi kesenangannya dia. Berarti Tuhan jadikan kita supaya kita ini menjadi makhluk yang menyenangkan Tuhan. Semua bilang amin. Makanya ketika Adam ditempatkan di dunia, saudara, Adam hidup bukan 1000 tahun, jutaan tahun. Katakan berapa? Jutaan tahun. Karena hari pertama, hari kedua itu miliar tahun. Kita nggak tahu berapa. Ada yang bilang satu hari bagi Tuhan 1000 tahun. Itu terhitung sejak Adam jatuh. Perhatikan, sedangkan dulu Adam hidup tuh jutaan miliar tahun dan tidak ada yang namanya perubahan. Mudah terus. Nah pada saat Adam ditempatkan di dunia, Adam tidak bekerja. Perhatikan, dia tidak bisnis, dia tidak usaha, segala-galanya Tuhan sediakan. Oke? Nah saudara, pertanyaan saya, tolong jawab, kapan Adam mulai kerja? Ketika jatuh dalam. Berarti bisnis itu produk dosa. Sorry. Berarti orang bisnis itu produk dosa. Ngerti ya saudara sekalian? Sebenarnya Tuhan tidak jadikan manusia itu jadi bisnismen. Ya tapi Pak, kalau kita nggak kerja kan nggak dapat duit. Iya. Tapi saya cuma mau ngasih tahu basic aslinya. Kembali pada fitrahnya, kita tuh tujuannya diciptakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan izinkan saudara kerja, Tuhan izinkan saudara bisnis, tujuannya apa? Bukan cuma untuk dinikmati sendiri, tetapi ujung-ujungnya supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi supaya saudara tahu itu. Apalagi saudara sekalian, sekarang setelah Yesus naik ke sorga, tugas Yesus sudah selesai. Yesus berkata, sudah selesai. Tugas utamanya adalah Yesus mati, lalu kemudian saudara sekalian kematiannya membuat kita hidup. Semua bilang amin. Nah sekarang yang jadi masalah, tongkat estafet penginjilan itu diserahkan kepada murid-murid, sehingga murid-murid mengabarkan Injil sampai akhirnya saudara sekalian kita pun jadi orang Kristen. Nah sekarang saudara sekalian tidak dilarang saudara kerja. Saudara silakan kerja, cari duit yang banyak silakan. Tapi jangan lupa saudara mempunyai tanggung jawab yang dibebankan oleh Tuhan kepada kita untuk kita memenangkan jiwa. Nah sekarang cara Tuhan memanggil seseorang itu macam-macam. Perhatikan baik-baik. Cara Tuhan memanggil seseorang itu macam-macam. Kadang-kala Tuhan bicara melalui hati nurani, cuman gak peka. Tapi yang saya mau jelaskan sama saudara, salah satu cara adalah keterpaksaan. Apa? Terpaksa itu adalah kita melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan maunya kita. Saya ambil contoh. Balik lagi Lukas yang kelima, James. Ayat 1 sampai ayat 3 dulu, James. Ayo, James. Lukas 5 ayat 1 sampai 3 demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Stop dulu. Genesaret, Kineret, Galilea, Danau Tiberias sama, hanya namanya ada beberapa nama. Oke, teruskan. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Iya, orang banyak berbondong-bondong, mereka mau dengar firman Tuhan. Perhatikan kata-kata orang banyak ini, teruskan. Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Nah, waktu dia sampai di pantai, dia lihat ada 2 perahu. Teruskan. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Iya, terus Yesus naik ke salah satu perahu itu. Kebetulan yang diinjak itu adalah perahunya Simon. Dan tidak ada kata-kata
Yesus kalau membutuhkan silakan pakai saja, enggak ada. Nah, saya mau jelaskan dulu sama saudara begini. Simon itu penjala ikan, kerjanya tiap hari cari ikan. Mereka kalau cari ikan itu sore, mereka berangkat, lalu saudara mereka cari ikan, dapat tidak dapat, besok paginya mereka pulang. Nah, saudara sekalian, pada saat itu Simon bersama rekan-rekan habis cari ikan dan tidak dapat ikan. Saudara bisa bayangkan seharian dia cari order, dia cari tarikan, dia cari muatan, dia tidak dapat muatan, capek, kesal dan segala macam. Nah, saudara sekalian, ketika Simon habis cari ikan dan tidak dapat ikan, dia lagi membersihkan jalannya sambil hatinya kesal. Kenapa? Yang di pikiran dia cuma duit. Ikan. Dia cari ikan. Ya maksudnya sih ujung-ujungnya ikan dijual supaya dapat duit. Duitnya buat anak sekolah, nggak salah. Duitnya buat istrinya. Nah, pada saat itu dia nggak dapat sama sekali, hopeless. Udah nggak ada harapan, dah repot. Ketika dia datang di situ, saudara lagi beresin, sementara istrinya namanya Juleha lagi nungguin dia. Kenapa? Lah, menurut saudara siapa? Kalau nggak tahu, terima saja usul saya, udah selesai. Kecuali saudara tahu. Saudara sekalian lagi beres-beres, udah capek. Saudara dia sebentar pulang, mungkin istrinya akan ngomel-ngomel, kenapa nggak bawa ikan dan segala macam. Tahu-tahu didudukin sama Yesus. Kesel kan? Halo. Saya gini, belum ngerasain. Gini deh. Saudara, anggaplah saudara sekalian Uber atau Grab deh ya, supir taksi. Seharian cari muatan nggak dapat. Saudara udah bensin habis, capek dan segala macam. Dia pulang sampai rumah, lagi dicuci mobilnya. Tahu-tahu saya naik ke atas mobil khotbah. Ini orang akan ngomong, Bung Edan. Ngerti saudara sekalian? Dia mau marah, dia mau kesel, tetapi banyak orang. Sehingga akhirnya dia diam. Saya mau nanya, ada nggak kata-kata penawaran? Yesus, pakai saja. Mau berapa jam? Silakan, saya tunggu. Ada nggak? Dia diam. Saya mau nanya, terpaksa nggak? Ini yang saya mau khotbahkan. Kenapa? Karena saya pun mengalami hal yang sama. Tahun 68, saya terpaksa mimpin KOR. Gara-gara pemimpin paduan suaranya namanya Thomas Sinsui itu, saudara, di Cirebon sakit. Saya disuruh papi untuk mimpin pujian. Pak, kok nggak bisa? Tapi papi saya itu galak. Tidak ada anak yang mau dimasukin ke sumur kecuali saya. Bukan karena papinya galak, karena saya nakalnya kelewatan. Itu aja saudara sekalian. Saudara bisa bayangkan, saya disuruh. Akhirnya ya udah. Ya papi bilang katanya sudah tinggal mimpin, joget-joget doang. Ya sudah. Lagi pula kan gak ngeliatin jemaat, saya pantatin. Ya saya cuek begini, joget-joget aja saudara sekalian. Saudara dengar ya, itu terpaksa. Tetapi keterpaksaan itu mempunyai hasil yang positif. Karena ada orang yang peka sama panggilan Tuhan, ada juga yang tidak dipanggil, manggil-manggilin diri. Nah, maksud saya, kalau saya enggak, saudara sekalian, saya pada waktu itu dipaksa, ya udah, saya lakonin. Tahun 72, saya sudah mahasiswa waktu itu, sama Esther ya, kalau nggak salah pernah ke Majalengka. Saya dibawa ke Majalengka sama Tante Monto lalu. Di sana awalnya pencurahan Roh Kudus tuh, karismatik mulai di situ. Tanu Wijaya atau namanya Tan Jityan. Saudara saya lagi ikut duduk. Tahu-tahu ada yang bilang najis. Waktu dibilang najis kan saya lihat kiri kanan, saudara sekalian. Cek saya sadar tinggal sekalian. Najis katanya. Ya sudah, saya diem aja. Terus setelah beberapa saat, saudara, ada penglihatan, ada apalah. Terus dia bilang begini, buat anak muda, karena dulu masih muda, amin saudara sekalian. Dulu masih muda, sekarang juga muda, tenang aja. Saudara dengar ya, gini, enggak, kita ngomong apa adanya, kita bicara fakta, amin saudara sekalian. Tua atau enggak itu bukan dari umur, tapi dari penampilan, amin saudara. Loh, ini fakta. Contohnya di belakang saya, Pendeta Jeffrey, umurnya lebih muda saya, tapi dia seperti papa saya, amin saudara. Amin. Coba saudara sekalian, rambut sudah nggak ada, muka udah keliput begitu. Maaf ya. Dan dia berkata apa? Saya kan lebih tua, disangkanya saya meninggal duluan. Enggak. Meninggal itu tergantung dari tampang. Amin saudara. Nah, saya ada di situ.
Tuh ada yang bernubuat, Pak. Itu ya dia nggak sebutin, pokoknya anak muda Bapak, di kanan Bapak ada traktat menyala. Oh ya, terus ada sebuah pedang. Terus saya tanya sama Om Jitian, Om, maksudnya apa? Itu traktat firman Tuhan. Pedang itu firman Tuhan, tapi kamu tidak boleh pegang karena kamu ada roh kodok. Kodok apa? Apa karena saya tukang makan suike lalu dibilang ada roh kodok? Ngerti terus sekalian? Kamu najis, kamu tidak layak. Dalam hati saya mau layak mau enggak, bukan urusan lu lah. Emangnya kepengen jadi hamba Tuhan? Enggak. Saudara, itu udah sejak itu. Berarti saat itu sebenarnya Tuhan punya rencana. Nah, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, saya sekolah. Setelah saya lulus S1, saya bekerja. Kalau memang saya ini ada niat, ada kerinduan jadi hamba Tuhan, lulus SMA sekolah Alkitab itu. Bisa bilang amin, saudara sekalian? Ngapain saya sekolah di sekuler? Saya kerja sampai suatu ketika Tuhan pepetkan terus sampai suatu ketika antara, saya lupa tepatnya, antara 86 sampai 89 saya berapa kali ngimpi Tuhan nuding begitu. Benar saudara, jadilah hambaku. Saya bilang, emangnya gua hamba setan atau apa? Kan sekarang juga kita hamba Tuhan. Saudara juga hamba Tuhan kan? Saudara hamba Tuhan cuman profesinya sebagai pengusaha. Saudara hamba Tuhan profesinya sebagai guru. Yang Tuhan mau saya jadi hamba Tuhan, profesinya hamba Tuhan. Ngerti ya saudara sekalian? Saya bilang tahun 68 gue udah mimpin pujian kok. Saya juga aktif main musik. Mau jadi apa lagi gitu ya? Maksudnya tuh supaya saya tinggalkan pekerjaan saya jadi full timer. Saya tuh nggak mau, nggak kepengen, karena saya berpatron sama papi saya jadi pendeta tuh susah. Jemaat datang aja mesti dikasih uang buat ongkos. Lah saya berani ngomong kayak gitu karena mbok gua ada di sini. Mami tahu kalau ngitung kolektif tuh uangnya receh, kencering dulu. Sekarang ada berlian, amin sudah sekalian. Makanya mami saya berliannya banyak loh, belum tahu. Saya nggak mau saudara sekalian, apalagi banyak orang suka ngata-ngatain. Kurus pendeta tuh salah, gemuk ya salah, betul kan? Salaman kenceng salah, dibilang kasar. Salaman lemas dibilang romantis kan salah. Nggak punya anak kayak pendeta Arifin katanya kena kutuk. Nanti pendeta banyak anak katanya nggak ada kerjaan, jadi gimana? Makanya saya nggak mau sampai Tuhan pepetkan sehingga akhirnya tahun 90 saya berani ambil keputusan karena sudah dituding 3 kali. Pada saat itu saya berkata saya berhenti, padahal saya udah kerja di Sanbe. Saudara, saya berhenti dengan kondisi apa? Saya tidak ada gereja yang menaungi saya. Kalau misalnya kayak Pak James atau Raymond atau siapa kan di bawah kita nih, seandainya ada pelayanan kan saya bisa lempar tuh, Pak pelayanan sana James, sana kan bisa kan? Saya mau ngelemparin siapa? Karena apa? Bapak gua aja di Cirebon nolak saya khotbah. Karena apa? Dia pikir ini orang gila bisa jadi pengkhotbah, kan nggak masuk dia akal. Karena mereka punya target, kalau Yuda jadi majelis aja itu sudah mujizat, jadi majelis. Jadi majelis loh, maksudnya Aser yang nyalamin itu udah mujizat. Ngerti saudara sekalian? Sedangkan ini kebablasan mujizatnya saudara. Bukan jadi Aser malah jadi pengkhotbah, nggak percaya. Nah kapan saya diundang khotbah di Cirebon? Setelah saya diundang ke luar negeri. Di situ papi saya mikir, gua aja nggak pernah katanya. Anak gua diundang ke luar negeri. Saudara 2 kali itu saya ke Australia, lalu kemudian saya ke Eropa, saya KKR. 3 pembicara, saya, Pak Alexi Ranata, sama Yakub Nahwe. Baru papi saya percaya. Ngerti gak saudara sekalian? Nah, saya jujur saudara sekalian, kalau ada orang tanya, Yud, kalau di Bandung kan mereka suka ngomong, lu teh bener jadi pendeta? Karena nggak mungkin gitu saudara. Terus kenaon gitu, kalau bener kamu pendeta, ngelain ngomong bohong, saya pestain 7 hari 7 malam katanya gitu saudara sekalian. Karena buat dia bukan mustahil, engkongnya mustahil tuh mustahul. Ngerti gak saudara sekalian? Jadi saudara sekalian, kadang-kadang Tuhan pakai cara yang demikian. Seperti kemarin ini waktu saya rekaman lagu rohani, saudara kan suara saya udah gak mungkin lagi. Saya udah khotbah terus-terusan, terakhir saya rekaman 89. Lalu saudara atas desakan rekaman lagi. Nah sebenarnya bukan kerinduan saya, tapi saya rekaman lagi karena apa? Terpaksa.
Serius saudara. Nah kemarin ini jemaat bilang, Pak mimpin paduan suara lagi Pak. Kan Bapak mimpin paduan suara dulu ya. Kan saya main. Saudara kan tahu kan saya buktiin. Masih oke. Main musik juga main. Ngerti ya saudara? Tetapi bukan karena kerinduan, tetapi saya lakukan karena terpaksa. Ngerti saudara sekalian? Nah cara Tuhan memanggil seseorang beda-beda. Ada ibu yang berkata begini, Pak, yang luar biasa anak saya Pak. Betul-betul itu panggilan Tuhan. Kenapa Bu? Dia testing ke ITB nggak diterima, ke Pajajaran nggak diterima, kemana-mana nggak diterima, diterimanya ke sekolah teologi. Itu bang goblok, ngerti nggak sekalian? Nah, udah nggak keterima kemana-mana. Nah, saudara kalau memang panggilan Tuhan udah keterima, dia tinggalin. Semua bilang amin. Saya ambil contoh saudara sekalian Yusuf Roni. Apakah dia kepengen jadi hamba Tuhan? Enggak. Dia dipaksa sama Tuhan. Semua bilang amin. Tapi kadang-kadang Tuhan pakai cara yang demikian. Saya ambil contoh begini. Tahun 75 saya pernah main band di sebuah nightclub Aneka Plaza. Nah saudara sekalian, setiap malam minggu main di situ. Tapi minggu saya main di gereja. Kan saya udah bilang itu stabil hidup saya. Amin sekali. Balance kan. Malam minggu main di nightclub, minggunya di gereja. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Nggak percaya. Saudara bayangin ya, saudara punya anak saudara kerjanya nonton, main game terus nonton, main game dan segala macam. Tapi kalau ada saudara, dia mijetin, dia siap